Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Putih di channel A Starlight in the Gloom. Dari yang kalian bisa lihat dari judulnya, kalian lihat juga gue gak pakai lipis apa-apa. Gue pengen bahas koleksi lipis gue yang warnanya agak nyeleneh, yang agak witchy, vampy. Gue sudah punya sederet produknya di sini dan gue make sure ini harganya tidak ada yang melebihi Rp200.000. Tada, ini dia deretan lipisnya. Gue sudah pernah sebelumnya upload kayak video swatch try on-nya itu di YouTube Shorts. Mungkin ada yang pernah lihat dari kalian. Cuma di sini kenapa gue pengen bikin lagi videonya, karena gue pengen bikin in-depth review. Jadi gue akan bahas konsistensinya segala macam, kayak apakah ngeringin di bibir, staining segala macam. Dan ada satu produk yang waktu itu gue belum punya dan pengen gue tambahin sekarang. Gue mau kasih disclaimer dulu kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, kok lo nggak masukin mungkin lip balm siapa atau lipsticknya siapa, shade apa. Alasannya biasanya nggak jauh-jauh dari satu. Gue sudah punya yang mirip dan gue merasa gue nggak harus beli satu lagi, karena ini gue beli semua ya, kayak nggak ada endorse-endorsean, gue nggak terima endorse sama sekali. Gue akan mulai dengan si make up ini, tinted lip balmnya ini yang shade Posy. Dia tuh warnanya lihat ungu kayak gini di bulutnya. Kalau di swatch di tangan pun warnanya berry, grape berry gitu, kayak warna ungu anggur. Sebenarnya as a tinted lip balm, I don't think ini tuh semelembabkan itu. Let's try it on. Pigmented, menurut gue ini pigmented banget dan lumayan bisa nutupin tuh. Nah, ini dia si makeup tinted lip balm di shade Posy. Kenapa gue berani bilang warna ini tuh sangat wearable dan sangat masih cukup normatif gitu, karena kalian bisa pakai ini sheer ataupun kayak gini pun menurut gue ini masih shade yang masih diterima sama masyarakat sehari-hari sih. Kayak you wouldn't get lo nggak bakal terlalu diliatin orang-orang kalau lo pakai shade ini di luar gitu loh. Lo juga bisa nge-layer shade ini di atas shade yang lebih nude gitu, jadinya kayak cuma untuk ngegelapin sedikit. Nih kalau ada yang nanya, Kak, yang pertama tahan lama nggak di bibir? Tinted lip balm, mohon maaf. Berapa kali tuh gue lihat ada orang nanya kayak gitu, konten kreator. Produk kedua ini gue nggak tahu apakah shade ini sudah masuk Indonesia apa enggak, tapi produknya ada di Indonesia, yaitu Kiko Smart Lipstick. Yes, namanya masih Smart Fusion Lipstick, sorry. Ini gue pakai ini gue punya di shade 425, warnanya ungu, kayak bener-bener ungu, like electric purple. Ini tuh gue tidak beli sendiri, gue dibeliin sama sepupu gue waktu dia pulang dari Belanda, dia tinggal di Belanda. Nih bawain gue oleh-oleh ini karena dia tahu gue suka banget, gue cinta banget sama Kiko. Kalian lihat video-video lama gue isinya produk Kiko semua. Langsung aja. Nah, Smart Fusion Lipstick ini dia tuh tipikal lipstick yang finishnya satin, agak glossy, pigmentasinya medium, sangat gampang diaplikasikan, your usual lipstick aja lah gitu. Kayak ini tuh agak aneh sebenarnya warnanya ya, kalau orang ngelihat orang lain pakai lipstick warna kayak gini agak, mungkin untuk beberapa orang ini nggak terlalu wearable, tapi I still think this is wearable. Kalau dipakai tipis-tipis. Sebenarnya hal yang paling suka gue lakukan dengan lipstick ini adalah gue jadiin ini blush. Jadi gue taruh di tangan kayak gini, terus gue pakein si stippling brush gue, terus gue pakein jadi blush. Atau kalau misalnya kalau pakai tangan langsung ditotol dikit di sini, habis itu gue tap-tap. It's so pretty, jadi kayak ungu yang agak keping-pingan gitu, nyaman di bibir. Cuman ya sangat-sangat tidak transfer proof. Produk berikutnya sebenarnya ini warnanya lebih normie dibanding si Kiko tadi. Cuman gue pakein setelah si Kiko karena dia ini lip tint. Ini Wardah punya Moist Dew Tint. Ini yang shade nomor 08 Mulberry Shake. Gue tuh bahkan waktu pas bikin yang short try on itu, ini tuh terakhir gue pakainya biar nggak ngetint bibir gue, tapi ya for the sake of this video nggak apa-apa. Konsistensinya tuh sangat jelly. Kalau menurut gue kayak agak gel gitu. Aplikator kayak gini ya. Oke, enteng banget di bibir, kayak berasa ini tuh hydrating. Dia gampang banget dimanipulasi, gampang banget dipakein. Ini dia Wardah Moist Dew Tint di shade 8 Mulberry Shake. Menurut gue ini malah yang sebenarnya paling office friendly, college friendly. This is a stain by the way. Ini kan baru bentar tadi ya, makanya udah kayak gini. Kayak gue agak khawatir nih bibir gue pasti bakal jadi stained banget abis ini, karena gue biasanya pakai ini tuh buat di kantor, kalau buat hari-hari dimana gue lagi pengen agak low key aja tapi tetap bibir gue kelihatan
blushed and tinted gitu. Sayangnya ya namanya lip tint ya, kalau bibir kalian agak kering dia tentu akan settling di bagian dalam bibir. Makanya gue nggak punya banyak lip tint. Ini kayaknya impulse buy deh waktu itu, kayak gue ngeliat warna ini, oh cantik, terus gue beli aja. Habis itu gue mikir kayak, ngapa ya, gue kan nggak terlalu suka pakai lip tint. Gue mau coba remove si lip tintnya yang bagian basahnya pakai tisu biasa aja dulu. Begini deh jadinya tintnya itu. Gue remove-nya cuma pakai Hana Sui Micellar Water ya. Menyala bibirku, tuh liat tuh, stainingnya kenceng emang. Next, ini produknya lumayan sering diomongin ya. Gue lihat orang-orang tuh punya love-hate relationship. Ini something Checkmate. Karena yang gue pakai shade 19 Endgame. Kenapa gue pilih shade Endgame ini? Karena menurut gue ini warnanya adalah warna merah favorit gue. Let's swatch it on the hand. Nah, ini merah cool tone, agak berry kayak gini. My perfect shade of red. Kita pakai dulu ya. Cantik banget, parah. Ini dia something Checkmate this shade 19 Endgame. Some words of caution untuk kalian-kalian yang bibirnya kering juga tapi suka pakai lip matte kayak terutama kayak si Checkmate ini. Pertama, please moisturize your lips before wearing this. Kalau gue sukanya seperti yang gue udah bahas di video sebelumnya, gue sukanya pakai lip balm itu pas lagi tidur, gue jadiin lip mask. Pakai yang paling potent yang kalian punya, karena ini tuh lumayan kayak cat tembok ya, kayak kering banget, kayak this is matte gitu. Kan bentuk lidnya tuh yang screw on kayak gini, yang harus diputer. Nah, jangan sampai molos ya, soalnya kalau kena udara bulatnya bisa kering. Terus jangan dikeluarin sepanjang ini, kayak keluarin sebutuhnya kalian aja, kayak segini kah gitu. Karena lipstick yang agak kering kayak gini dia rawan patah. Kalau kalian nggak biasa pakai lipstick matte, ini akan terasa sangat ngeringin ke kalian. Ditambah lagi kalau kalian nggak prepping seperti yang tadi gue bilangin. Tapi kalau gue pribadi, karena gue sangat terbiasa pakai lipstick matte, this is fine. Cukup transfer proof. Tentu kalau dipakai makan, terutama yang berminyak, ini pasti bakal hilang sih ya. Menurut gue nggak masalah sih, touch up aja. Kayak gue harap mereka bikin warna yang agak unusual, tapi ya dengan with the fact that mereka nyediain beberapa shade merah untuk kebutuhan orang yang sukanya pakai warm red mungkin, atau yang neutral, yang true red, atau yang lebih suka yang agak berry, yang blue undertone kayak gue gini. Ya, that's still nice. Tapi ya kalau bisa bikin warna aneh-aneh, I would be very happy. Meski gue tahu ini agak impossible ya. Ini tadi kita sudah melewati 4 lipstick yang warnanya masih bisa dibilang agak normatif. Kita akan masuk ke 4 shade yang lebih membagongkan, yang lebih grunge, yang lebih punk, yang lebih goth. Yang pertama gue akan pakai dari OMG. Ini Matte Last Lip Cream yang shade 12 Scarlet. Warnanya tuh kayak gini. Yes, deep red. Jujur undertone tuh emang agak oranye. Jadi if you're warm undertone, this is gonna look gorgeous on you. Gue bilangnya ini shade kayak lipsticknya Chappell Roan di Grammys tahun ini apa tahun lalu ya, yang dia pakai. Wait, itu bukan Grammys, itu VMA tahun lalu. Berarti super pretty. Dan kadang gue nggak percaya ini tuh retailnya harganya kayaknya nggak nyampe gocap ya, kayaknya 50.000. Karena dia jujur konsistensinya gue suka banget. Undertone oranye kadang suka peeking through, agak merah bata gitu ya, kayak merah bata tua. Enteng banget. Kalau kalian udah pernah pakai OMG Matte Last Lip Cream ini, kalian tau lah ya, ini tuh enteng banget. Ini tuh gampang banget diaplikasiin sebelum dia mengering, kayak gampang banget di usrak mau di ombre sama warna apapun. Transfer proofnya coba, ada transfer dikit sih, tapi minim. Ya matte-nya itu nggak kerasa yang ngeringin banget. Kayak jujur dibanding something tadi, gue merasa si something ini agak lebih mengeringkan bibir. Ini lebih nyaman sittingnya, dia nempel di bibirnya. Nggak patchy juga sih. Kayak biasanya warna-warna gelap ini komplain gue adalah sering patchy. Ini enggak. Correct me if I'm wrong, tapi kayaknya di sister brand sama OMG yang dari Paragon ini nggak ada yang warnanya sebold ini deh. Kayak even di Wardah, di Makeover dulu punya hitam, tapi kan udah discontinued dari kapan tahu ya. Yang sekarang available itu nggak ada yang warnanya sebold ini nggak sih. Next, produk lokal lagi. Ini produk lokal terakhir nggak ya? Mungkin untuk kategori lip yang lip cream, lip mud, lip
liquid lipstick itu. Ini yang terakhir, ini ada dari Fairly. Ini tuh light matte lip cream mereka, ini shade 14 Blackberry Jam. This has, ini warnanya kayak ungu, mirip sih sebenarnya sama si OMG tadi, tapi dia bisa kelihatan dengan cukup jelas dia tuh base-nya ungu. Dia konsistensinya jujur menurut gue daripada konsistensi lip cream, dia tuh lebih ke konsistensi liquid lipstick, kayak tipe-tipe konsistensi apa ya, dulu tuh kalau lokal Wardah lip cream yang lama tuh, yang formulasi lama mirip kayak gini. Kalau yang luarnya apa ya, KVD, Kat Von D dulu, Kat Von D ya, yang liquid lipsticknya dia yang ada shade Lolita segala macam itu, mirip juga sama konsistensinya liquid lipsticknya Lime Crime, karena dia konsistensinya agak cair ya, nggak setebel si OMG, makanya agak rawan rebek kayak gini. Dia tidak patchy ya, kalian bisa lihat, no patchiness whatsoever. Gampang pula di diffuse kayak gini, jadi kalau misalnya kalian pengen pakai untuk ombre, bagus juga, apalagi kalau pakai yang Fairly juga gitu ya. Meski dia konsistensinya gue bilang kayak liquid lipstick, tapi dia enteng banget di bibir, nggak berasa ngeringin banget, kayak mungkin dalam skala rasa ngeringinnya itu sama kayak si Something punya, cuman ini dalam bentuk liquid aja. Soal transfer proof apa enggak, mari kita coba. Tidak transfer proof ya, jadi agak hati-hati aja kalau misalnya kalian mau cium-cium atau misalnya mau makan, pastinya akan buyar, akan pudar. Dan ini pun harganya nggak nyampe 100.000 deh, saya ingat gue sekitaran 80.000 gitu, so it's a great deal. Coba gue pengen lihat dia bisa dihapus pakai micellar water biasa atau harus pakai yang by face. Bisa. Fairly itu ninggalin ada, lihat slide tint magenta ini, itu dari si Fairly ini. Dua yang terakhir ini bukan dari brand lokal. Tadi kan udah ada yang bukan brand lokal, basically si Makeup sama Kiko ya. Ini yang bener-bener si beauty, like bener-bener gue belinya just tip dari Cina, yaitu ada Hint Tour. Gue punya 2 shade. Ini tuh kalau nggak salah namanya lip matte, shade apa ya? Nanti gue tulis aja di sini ya. Gue lihat di Shopee dulu. Ini satu lagi shade-nya B05. Dua ini adalah favorit gue. Dah kayak sejak ini nyampe ya, kayak dari awal tahun ini. Ini yang pertama. Lihat warnanya, yes. Warna coklat madi, kayak lumpur literally. Wanginya agak kenceng kayak wangi obat gitu. Familiar banget boy, tapi gue gak bisa jelasin. Nah, karena dia lip matte, dia seperti ini konsistensinya, kayak thick gitu. Ini satu layer ya, kalian bisa lihat masih agak kelihatan pink-pink sisa si Fairly tadi, dan agak patchy. Dia rada rebek sih, soalnya keambil sama aplikatornya tuh banyak banget gitu, dan aplikatornya bentukan teardrop ya, kayak gini standar lah. Ini gak tambah satu layer lagi, jadi dia lebih opaque. Lihat dia warnanya kayak stone grey gitu, gue suka banget parah. Karena kan dia patchy ya, jadi gue suka gue tap begini kayak jari gue, biar diffuse-nya lebih cakep aja gitu, nggak sepatchy itu. Nah ini dia. Karena warnanya agak muda, jadi coveragenya nggak segitunya sayangnya. Tapi gue merasa ini tuh sangat nyaman di bibir. Dia nggak senarik matte lipstick atau lip cream kayak punya Something atau OMG tadi atau Fairly tadi. Jadi dia bener-bener berasa it sits on your lips, tapi nyaman. Jujur gue suka sih, gue suka. It is a very pleasant sensory experience. Jadi gue suka, dan warnanya sih. Warnanya, gue nyari warna beige yang keabu-abuan kayak gini, coklat keabu-abuan gini, merek lokal jujur susah banget. Kayak coklat itu pasti coklat kemerahan, coklat keorenan. Mentok-mentok warna nude yang buat apa ya, lapisan pertama ombre gitu loh, tapi nggak yang grungy kayak gini. Kalau gue pribadi, gue agak jarang pakai ini on its own. Gue lebih suka pakai ini tuh jadi kayak lip liner. Misalnya kayak pas ke Bandung kemarin, gue pakai ini di tengah, terus di bagian luar bibir gue tuh gue pakein ini. Kalau misalnya lagi pengen agak chill juga gitu, misalnya gue pakein ini jadiin lip liner, di bagian tengahnya gue kasih warna nude gue gitu. Atau kalau pengen bener-bener grungy, tengahnya gue kasih ini. Sorry, gue lupa. Dia cukup transfer proof tuh, nggak? Tuh, transfer proof. Kalau udah ngeset di bibir, dia nggak akan kemana-mana kecuali dipakai makan gitu aja. Yang terakhir ini dia, yes, warnanya hitam, kayak bener-bener hitam kelam, boom.
Gue dapat rekomendasi brand Hintur ini dari kalau misalnya kalian suka alt makeup juga, mungkin di Instagram atau di TikTok kalian follow ada cewek namanya Gul. Dia mbak-mbak tinggal di Jepang tapi dia sendiri orang US. Dia pernah ngerekomendasiin Hintur. Gue lupa yang shade berapa, tapi yang jelas salah satunya ada si shade hitam ini. It's that black, hitam kelam legam. Oh my god, gue pakai yang segini dulu. Gue pengen kasih lihat ke kalian. Hitamnya tuh bener-bener tanpa undertone ya, bisa gue bilang. Kayak kadang ada hitam yang kalau dia pudar atau di smudge kayak gini kelihatan undertone ungunya gitu. Ini tuh enggak. Kalau di smudge ya jadinya abu-abu gitu. Ini dia satu layer dengan pemakaian kayak tadi. Gue tambahin sedikit di tengah-tengah kali ya, biar warna hitamnya lebih opaque. Benny. Ini dia Hintur Lip Matte Shade B05 True Black. Cantik banget. Konsistensinya sama persis sama yang sebelumnya tadi. Bisa kalian lihat agak patchy sedikit, tapi jujur gue prefer konsistensi lip matte kayak gini daripada pakai liquid lipstick hitam yang biasanya kering banget dan kayak kalau misalnya ada kesalahan sedikit tuh kelihatan banget gitu. Ini karena konsistensi lip matte yang kayak gini, dia bakal enak banget dan cantik banget kalau digabungin sama shade-shade lain. Kadang gue gabungin sama yang si merah ini. Kadang kalau lagi seperti yang tadi gue bilang, ini kan warnanya ingetin gue sama lipstick kayak Chapel Roan di VMA tahun lalu. Gue taruh ini di tengah-tengah dan it's gonna be Chapel's whole lip look. Cantik banget, emang nyaman banget di bibir tuh. Gue jarang banget pakai item kayak gini doang, kayak kalau lagi mood se-grunge-nya, se-goth-gothnya, gue akan layer 2 ini, gue akan bikin ombre 2 ini. Kalau layer sih kayak parfum, Wak. Saat ini bisa gue bilang adalah salah satu opsi black lipis yang paling affordable. Dan seperti yang gue sudah sebutkan di, mungkin kalian ada yang nonton di video gue sebelumnya, yang soal lip balm, gue suka nyampurin si lip matte ini ke lip gloss atau lip SPF, lip balm bening gue. Jadinya dia jadi black lip SPF. Ada kucing oranye lagi berdiri di belakang, kamu ngeliatin apaan, nak? Nah, ini kan tadi lip matte semua, ada tinted lip balm di awal-awal, tapi untuk warna yang aneh-aneh kan rata-rata lip matte nih. Gue pengen tambahin sedikit, ini ada lip gloss, mungkin ada yang pernah lihat di short gue, ini Hekatar Black Ocean Slick Gloss. Ini gue nemu di Shopee tuh iseng aja, kayak nggak tahu kenapa dia nongol di suggestion Shopee gitu loh. Halo guys, ini Putih lagi ngedit. Tadi gue cek di Shopee kalau produk ini tuh diarsipkan, jadi mungkin kalian bisa chat ke si Hekatarnya ini, tanya kira-kira ini bakal restock lagi apa enggak ya. Ini dia, yes, warnanya hitam, sehitam itu. Mungkin agak intimidating ya kalau dilihat di botolnya sama di swatch kayak gini. Tapi kalau dipakein tuh nggak seserem itu sih sebenarnya, cuma kayak ngasih lapisan agak gelap, abu-abu gelap gitu di bibir kita. Ini karena di bawahnya hitam, jadi nggak akan terlalu kelihatan ya. Kalau gue pengen pakai whole black lip look, gue pasti akan layer 2 ini sih. Itu dia. Anjir, cakep banget dua-duanya di layer kayak gini, oh my god. Si Hekatar ini tuh konsistensi lip glossnya yang tebel ya, yang thick, makanya gue suka tuh. Kayak, nah, nggak lengket sama sekali. Minusnya dia tuh cuma satu, karena dia pakai glitter ya, dan glitternya tuh agak gritty. Jadinya kalau misalnya gue pakai ini doang dan pakainya kayak banyak kayak tadi ya, gue swipe kayak gitu, itu tuh si partikel glitternya tuh bisa masuk di sela-sela kerutan bibir kita gitu. Karena bibir gue kan ya of course ada kerutan karena gue tidak pakai lip filler apa-apa gitu. Makanya gue tuh lebih suka pakai ini tuh kayak bener-bener gue dot di tengah, di bawah sama di atas, habis itu gue diffuse pakai jari. Karena buat gue itu dapat shine-nya tapi glitternya nggak terlalu ganggu. Oke guys, itu dia rekomendasi dan review lipstick, lip tint, tinted lip balm, lip cream, lip gloss even, dengan warna-warna yang unusual, dengan warna-warna yang witchy, vampy. Semoga membantu buat kalian yang emang lagi nyari lip products dengan warna-warna berikut. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di komen aja, insya Allah gue akan jawab. Mau like boleh banget, mau subscribe silahkan. Dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Dadah.